Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube saya Daily's Hobby. Di sini saya akan menjelaskan materi dari sosiologi olahraga. Bahwa salah satu masalah penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah bersosialisasi dan berinteraksi. Olahraga sebagai fenomena sosial menjadi salah satu sarana pendidikan masyarakat. Olahragawan manusia, atlet, individu, dan memberikan suatu pemikiran tentang bagaimana cara hidup dengan layak dan sehat jasmani dan rohani dalam berolahraga. Di sini juga menjelaskan fenomena sosial di masyarakat, di mana fenomena sosial ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan sosial di masyarakat. Kita gotong royong menggunakan kebersamaan dengan masyarakat, olahraga dalam masyarakat. Ini adalah suatu fenomena sosial yang menjadikan suatu hal dalam bermasyarakat. Berangkat dari paparan di atas, bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, dan pertikaian, sehingga membutuhkan penyelesaian. Sementara waktu menyadari keterkaitan dan keterikatannya dengan individual lain. Maksud dari berinteraksi berupa kerjasama. Masing-masing individu harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Tidak mungkin masing-masing individu bekerja sendiri, berjalan sendiri untuk menjalankan segala aktivitasnya. Pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, itu yang disebut dengan bermasyarakat. Kemudian muncul juga persaingan. Nah, di dalam berinteraksi sosial pasti ada persaingan antara individu lain dengan individu lain. Contohnya, salah satu individu ingin mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya contohnya ingin berusaha atau mencapai level permainan tertinggi untuk para atlet, pasti yang lain juga akan mengikuti atau mencontohnya. Dalam sosiologi intinya adalah aktivitas atau hubungan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kita mengartikan sosiologi sebagai ujung tombak berinteraksi yang bersifat universal dan kompetitif. Nah, berinteraksi yang bersifat universal dan kompetitif maksudnya bersifat universal itu bersifat menyeluruh, mencakup semua elemen-elemen yang ada dalam olahraga. Dan kompetitif maksudnya berkompetisi untuk mencapai suatu tujuan secara berkompetisi. Meskipun berinteraksi tidak harus selalu bersifat ada pertemuan. Berinteraksi bukanlah berarti olahraga dan pendidikan jasmani, meskipun elemen dari berinteraksi dapat ditemukan di dalam keduanya. Nah, maksud dari berinteraksi tidak harus selalu bersifat ada pertemuan. Maksudnya berinteraksi dapat dilakukan secara daring seperti kita kuliah saat ini. Karena pandemi yang melanda, kita dapat berinteraksi dengan sesama mahasiswa, dengan dosen dapat bersifat daring. Dalam jaringan sekarang dapat menggunakan smartphone. Selanjutnya, sosiologi kepribadian atau sosiologi dalam arti pemimpin. Kita tidak akan menjadi pemimpin yang baik tanpa adanya pengalaman. Nah, ini pengalaman harus dibutuhkan untuk menjadi pemimpin, agar di saat memimpin nanti kita dapat menyalurkan pengalaman kita kepada anak didik kita. Karena pengalaman mengandung kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dapat ditingkatkan melalui proses belajar. Selain itu,
pengalaman saja tidak menjamin kualitas kepemimpinan. Walau individu yang bersangkutan tidak memiliki bakat pembawaan sebagai pemimpin yang baik, kepribadian pemimpin, pelatih, dan guru merupakan seorang pemimpin yang menjadi pusat perhatian untuk para peserta didik atau atletnya. Oleh karena itu, sebisa mungkin pelatih atau guru dapat menjadi seorang pelatih atau pemimpin yang menjadi contoh yang baik untuk anak didik yang diajarnya. Citra seorang pemimpin yang ideal harus tergambar pada diri tiap-tiap subjek didik, karena mereka akan membayangkan dan akan terdorong untuk mewujudkan dan meniru sesuatu yang ideal baginya. Maksudnya, peserta didik itu akan meniru pelatih atau pendidik yang dia contoh. Pemimpin yang menunjukkan keunggulan karena kemampuan dan kompetisi dalam bidang tertentu. Pemimpin memiliki kemampuan dalam bidang tertentu. Contohnya, guru olahraga, dia mantan atlet sepak bola. Dia akan condong menjadi contoh yang baik untuk para pemain-pemain sepak bolanya. 2. Pemimpin yang muncul dalam kelompok informal karena dapat berperan yang diperlukan dalam kelompok tersebut. Ketiga, pemimpin dalam suatu organisasi yang ditunjuk oleh penguasa untuk memegang posisi tertentu. Nah, itu penjelasan dari kesimpulan materi sosiologi olahraga. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi.